Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karto Sudirjo dengan nomor NIM 173700011, Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Sini saya akan mempresentasikan subbab untuk mata kuliah Supply Chain Management atau bisa disingkat SCM. Untuk subbabnya adalah pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi. Pendahuluan untuk permintaan terhadap barang atau jasa adalah awal dari semua kegiatan supply chain, di mana kegiatan produksi, pengiriman, perancangan produk, dan pembelian material semua mengikuti permintaan yang datang dari pelanggan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan terhadap barang atau jasa dari pihak pelanggan. Pada hampir semua situasi real, besar dan waktu permintaan terhadap barang atau jasa tidak mudah diketahui sebelum terjadi. Di sisi lain, banyak aktivitas yang sudah harus dikerjakan sebelum permintaan atau kebutuhan dari pelanggan teridentifikasi dengan pasti. Pada perusahaan-perusahaan yang berproduksi dengan sistem make to stock atau disingkat MTS, kegiatan produksi, pembelian material, dan pengiriman produk ke toko atau tempat penjualan dilakukan sebelum perusahaan tahu berapa produk akan dijual di masing-masing toko atau tempat penjualan. Pada sistem produksi make to order atau MTO, beberapa aktivitas seperti perakitan, akhir, dan pembuatan komponen memang bisa ditunda sampai ada permintaan definitif. Namun, tetap sebagian aktivitas seperti penyediaan bahan baku dan kapasitas dilakukan atas dasar perkiraan atau ramalan. Dengan demikian, boleh dikatakan tidak ada perusahaan yang bisa menghindari dari kegiatan perkiraan atau meramalkan permintaan untuk keperluan perencanaan aktivitas yang harus dilakukan sebelum permintaan definitif datang dari pelanggan. Pada banyak kasus, pola permintaan tidak mudah untuk dipenuhi secara efektif oleh supply chain. Sebagai contoh, permintaan yang sifatnya musiman menyebabkan sebagian dari permintaan tersebut terpaksa tidak bisa dipenuhi atau bisa dipenuhi dengan biaya-biaya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan seringkali harus secara proaktif mengelola permintaan sehingga menjadi lebih mudah untuk dipenuhi. Peramalan permintaan versus pengelolaan permintaan adalah kegiatan untuk mengestimasi besarnya permintaan terhadap barang atau jasa tertentu pada suatu periode dan wilayah pemasaran tertentu. Peramalan bisa dibuat pada tingkatan yang berbeda-beda. Misalnya, kalau sebuah perusahaan menjual beberapa kelompok produk di beberapa wilayah dan berbeda, maka peramalan bisa dibuat secara agregat untuk semua kelompok produk dan semua wilayah, atau untuk tiap kelompok produk, tiap wilayah, atau bahkan pada level yang lebih detail, yaitu pada level individu produk. Agregasi juga bisa dibuat didasarkan waktu. Jadi angka ramalan bisa dibuat untuk periode harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Ramalan yang tidak akurat bisa menimbulkan berbagai permasalahan pada supply chain. Kelebihan pasokan produk ke suatu wilayah sementara kekurangan wilayah lain. Kelebihan di suatu periode tetapi kekurangan di periode lain, atau kelebihan produk A sementara kekurangan di produk B, dan sebagainya, membuat service level yang lebih rendah maupun ongkos-ongkos persediaan yang tinggi. Karena itu, untuk meningkatkan efisiensi maupun efektivitas pada supply chain diberlakukan cara-cara yang tepat untuk meningkatkan akurasi ramalan permintaan. Peningkatan akurasi bisa dilakukan dengan menggunakan metode peramalan yang lebih baik,
mencari data yang lebih komprehensif, melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain pada supply chain, serta memilih tingkat agregasi yang tepat untuk 3 dimensi tersebut, yaitu wilayah, waktu, dan produk. Tidak perlu disangsikan bahwa kegiatan peramalan memiliki peran yang sangat kritis pada supply chain. Hanya saja, walaupun peramalan dilakukan dengan baik dan hasilnya akurat, supply chain tidak dijamin bisa memenuhi dengan efektif dan efisien. Hal ini terutama terjadi kalau permintaan memiliki pola yang fluktuasinya cukup tinggi. Di samping upaya untuk secara reaktif meramalkan permintaan dan merespon hasil ramalan apapun polanya, supply chain harus lebih proaktif mencoba membuat pola permintaan tersebut lebih stabil sehingga lebih mudah untuk dipenuhi. Demand management adalah suatu upaya untuk membuat permintaan lebih mudah dipenuhi oleh supply chain. Secara lebih spesifik bisa dikatakan bahwa demand management adalah upaya untuk secara aktif meyakinkan bahwa profil permintaan pelanggan memiliki pola yang halus sehingga mudah dan efisien untuk dipenuhi. Dengan kata lain, kalau peramalan hanya melihat permintaan sebagai input, demand management melihat bahwa input tersebut harus diubah polanya terlebih dahulu sebelum masuk ke proses peramalan. Perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, produksi, dan pengiriman ke pelanggan. Perusahaan tidak langsung menggunakan permintaan tersebut sehingga sebagai input dalam kegiatan pemenuhan pemesanan mulai dari peramalan sampai dengan pengiriman barang, namun terlebih dahulu dipengaruhi sedemikian rupa sehingga lebih stabil polanya. Mengelola permintaan berarti mengubah pola permintaan sehingga memiliki pola yang lebih menguntungkan bagi supply chain. Ada beberapa cara yang bisa digunakan oleh supply chain untuk mempengaruhi pola permintaan, antara lain promosi, pricing, sales management, dan deal structure. Yang pertama, kita akan membahas masalah promosi. Kegiatan promosi bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui iklan di media cetak maupun media elektronik. Kegiatan promosi berfungsi untuk meningkatkan volume penjualan selama periode tertentu. Promosi pada saat-saat tertentu membuat volume permintaan meningkat, baik segera setelah pada saat promosi dilakukan ataupun secara perlahan dan terjadi beberapa lama setelah periode promosi dilakukan. Bagi supply chain, kegiatan promosi bisa membuat pola permintaan lebih mudah atau lebih sulit untuk dipenuhi. Kalau promosi dilakukan pada saat-saat permintaan lesu dan efek promosi relatif cepat terhadap reaksi besar supply chain akan mendapatkan pola permintaannya yang lebih terata. Sebaliknya, kalau promosi justru dilakukan pada saat-saat permintaan memang tinggi, supply chain justru akan menghadapi permintaan yang lebih fluktuatif. Sebagai contoh, penjualan kartu ucapan Natal dan Tahun Baru akan tinggi pada minggu kedua atau minggu ketiga di bulan Desember. Kalau promosi dilakukan oleh suatu perusahaan pada bulan Desember, justru permintaan akan meningkat pada bulan tersebut, sehingga perbedaan penjualan pada bulan Desember dan bulan-bulan lain justru akan lebih tinggi. Sebaliknya, kalau promosi dilakukan pada bulan Agustus, September, ataupun Oktober misalnya, volume penjualan pada bulan-bulan tersebut akan meningkat, baik karena memang volume pembelian untuk ucapan ulang tahun dan lain-lain akan meningkat, maupun karena sebagian orang membeli kartu ucapan Natal dan Tahun Baru 2 atau 3 bulan lebih awal. Kalau ini yang terjadi, permintaan kartu secara total akan meningkat pada bulan-bulan sebelum Desember, dan kemungkinan menurun pada bulan Desember karena sebagai orang memberi kartu Natal dan Tahun Baru sebelum bulan Desember. Berikutnya adalah pricing. Kebijakan harga sebenarnya juga bisa diklasifikasikan sebagai bagian dari instrumen promosi. Namun sebenarnya kebijakan pricing bisa memiliki tujuan yang lebih luas dari sekedar promosi. Sebagai contoh,
tarif telepon yang lebih mahal di siang hari dibandingkan dengan waktu malam hari adalah cara untuk memindahkan sebagian beban jaringan yang memang sibuk pada siang hari ke malam hari. Ada banyak kegiatan pemakaian telepon terutama untuk keperluan bisnis atau kantor yang tidak bisa dipindahkan ke malam hari. Namun, bagi mereka yang punya fleksibilitas waktu menelepon akan cenderung melakukannya pada malam hari untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Potongan harga yang diberikan untuk produk-produk yang tidak terjual pada akhir musim jual seperti pakaian, produk-produk elektronik, dan lain-lain menyebabkan biaya-biaya persediaan menurun. Namun terkadang juga membuat orang menunda keputusan pembelian ke akhir musim jual untuk mendapatkan diskon yang berarti menimbulkan dampak negatif bagi supply chain. Adanya potongan harga pada jam-jam tertentu di restoran, misalnya happy hour jam 5 sampai jam 6 sore, akan menggeser jam makan sebagian pelanggan yang biasanya datang pada jam 7 atau jam 8, sehingga beban restoran tersebar lebih merata ke beberapa jam operasional. Berikutnya adalah shelf management. Pada posisi dan cara penempatan suatu barang di supermarket seringkali berpengaruh terhadap penjualan barang tersebut. Barang yang letaknya tersembunyi walaupun sebenarnya menarik bagi banyak konsumen tidak akan banyak laku karena tidak terlihat oleh calon-calon pembeli. Oleh karena itu, produk yang baru diluncurkan atau yang sedang dalam punya program peningkatan penjualan biasanya ditempatkan di tempat-tempat yang terlihat jelas oleh para pengunjung toko atau supermarket. Berikutnya adalah deal structure. Deal structure ini meliputi persetujuan jual beli seperti boleh tidaknya produk dikembalikan, term pembayaran, perlindungan harga, garansi, dan sebagainya. Bisa tidaknya produk dikembalikan apabila tidak sesuai dengan keinginan pembeli akan meningkatkan volume penjualan, namun penjual akan menanggung biaya pengembalian yang lebih tinggi. Term pembayaran juga mempengaruhi keputusan pembeli. Pembayaran yang bisa ditunda beberapa lama setelah barang diambil tentu akan lebih menarik dibandingkan dengan persyaratan pembayaran langsung ketika barang diambil oleh pembeli. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan melalui ringkasan seperti berikut. Pertama adalah perusahaan sebaiknya tidak hanya pasif meramalkan permintaan, tetapi juga secara proaktif mengelola permintaan supaya pola permintaan yang terjadi lebih mudah dipenuhi dan menimbulkan biaya-biaya yang lebih rendah. Ada beberapa cara, instrumen, atau biaya bisa digunakan untuk mengelola permintaan, yaitu promosi, potongan harga, term pembayaran, dan sebagainya. Perbedaan cara melakukan promosi atau bentuk demand management lainnya bisa membuat permintaan lebih stabil dan sebaliknya. Hal ini tergantung pada kapan kegiatan tersebut dilakukan dan seberapa reaktif pasar terhadap kegiatan tersebut. Fluktuasi permintaan yang tinggi mengakibatkan biaya-biaya persediaan maupun kekurangan yang tinggi juga, sehingga berpotensi untuk mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.